Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasratun Rizko. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dari jurusan Ekonomi Syariah. Kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudulkan Laporan Keuangan Konvensional dan Syariah. Selanjutnya dalam pembahasan laporan keuangan konvensional dan syariah, yang pertama saya akan membahas mengenai definisi laporan keuangan. Yang kedua, pentingnya laporan keuangan. Yang ketiga, bentuk dan unsur laporan keuangan syariah. Dan yang keempat, analisis laporan keuangan. Yang pertama saya akan masuk mengenai definisi laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan, dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Pengertian laporan keuangan menurut PSAK nomor 1 tahun 2015, yaitu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Sedangkan pengertian laporan keuangan menurut Kasmir, yaitu laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini atau periode ke depannya. Maksud dan tujuan laporan keuangan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan. Selanjutnya, definisi laporan keuangan secara konvensional dan syariah. Secara konvensional, laporan keuangan adalah laporan yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahannya, serta hasil yang dicapai pada periode tertentu. Sedangkan definisi laporan keuangan menurut syariah adalah laporan keuangan yang bentuk penyajiannya sesuai dengan entitas atau kaidah-kaidah syariah. Selanjutnya, ada perbedaan antara laporan konvensional dengan laporan keuangan syariah. Yang pertama terletak pada aktivitas. Perbedaan pada aktivitas terletak pada penerapan aktivitas yang meliputi kewajiban, investasi tidak terikat, serta ekuitas. Sedangkan pada laporan keuangan konvensional menerapkan aktivitas berupa utang dan modal. Selain itu, pada laporan keuangan konvensional juga tidak terlihat adanya penambahan investasi tidak terikat. Perbedaan yang kedua terlihat dari sudut pelaporannya. Unsur laporan keuangan yang terdapat pada laporan keuangan konvensional adalah laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan neraca, laporan perubahan modal, serta laporan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan pada laporan keuangan syariah adalah laporan keuangan yang memiliki laporan arus kas, laporan laba rugi, laporan neraca, laporan perubahan modal. Selain itu, laporan keuangan syariah juga memiliki unsur laporan rekonsiliasi pendapatan serta bagi hasil, laporan perubahan dana investasi, laporan sumber dana serta penggunaan dana zakat, laporan penggunaan dana kebajikan. Yang ketiga terlihat dari organisasi. Untuk perusahaan, untuk laporan keuangan syariah, terdapatnya Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang menjadi aspek pembeda antara perusahaan yang menggunakan laporan keuangan syariah dengan perusahaan yang menggunakan laporan keuangan konvensional. Keberadaan DPS terdapat 3 orang profesi ahli hukum agama Islam yang bertanggung jawab untuk memberikan fatwa agama Islam serta melakukan pengawasan dengan Dewan Komisaris Perusahaan yang juga berbasis syariah. Sedangkan pada perusahaan yang menganut laporan keuangan konvensional tidak terdapat DPS ataupun aturan yang menjadi beban DPS. Yang keempat, dilihat dari usaha yang dibiayai. Pada usaha syariah, paradigmanya adalah penekanan terhadap keyakinan bahwa setiap kegiatan manusia memiliki akuntabilitas yang meletakkan akhlak dan juga perangkat syariah sebagai tolak ukur baik buruknya suatu kegiatan usaha. Sedangkan pada perusahaan yang menggunakan laporan keuangan konvensional tidak ada hal semacam itu pada pelaksanaannya. Yang kelima, dilihat dari penyelesaian sengketa. Pada perusahaan yang berbasis syariah, maka masalah akan diselesaikan dengan menggunakan aturan dan hukum syariah Islam. Lembaga yang mengatur hukum di Indonesia adalah Badan Arbitrase Muamalah atau BAMUI. Sedangkan pada perusahaan konvensional, penyelesaian masalah akan diadili di pengadilan negeri. Dan yang terakhir, terlihat perbedaannya dapat dilihat dari pos pembukuan.
Pada pos pembukuan syariah terdiri dari piutang murabahah, piutang salam, piutang istisna, dan piutang qard. Sedangkan pada pos pembukuan konvensional tidak terdapat hal-hal seperti itu. Yang ada hanya terdiri dari nama pemilik akun piutang dagang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pentingnya laporan keuangan. Pentingnya laporan keuangan yang pertama memberikan informasi jelas tentang kondisi keuangan perusahaan. Untuk para calon investor yang hendak melakukan investasi ke perusahaan tersebut, dengan mengetahui kondisi keuangan perusahaan, investor bisa menentukan bagaimana pengelolaan perusahaan dan bagaimana kinerja perusahaan, sehingga investor bisa memperhitungkan berapa banyak keuntungan yang bisa diambil ketika melakukan investasi di perusahaan tersebut. Yang kedua, dari sudut pandangan pelanggan, laporan keuangan bisa menjadi menjadi pegangan untuk percaya dengan suatu perusahaan. Jika pelanggan terikat kontrak jangka panjang, laporan keuangan yang stabil berarti perusahaan berjalan dengan lancar dan kondisi perusahaan aman. Tetapi jika laporan keuangan berantakan dan tiba-tiba perusahaan harus mendeklarasikan bangkrut atau pailit, maka pelanggan dengan kontrak jangka panjang akan dirugikan untuk perkara ini. Yang ketiga, pentingnya laporan keuangan bagi karyawan perusahaan. Laporan keuangan memberitahukan kondisi perusahaan, mengingat para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut bergantung pada gaji dari perusahaan. Maka dengan adanya laporan keuangan yang stabil, tentunya karyawan akan lebih percaya kepada perusahaan. Karyawan pun bisa merasa betah bekerja di perusahaan tersebut. Yang keempat, untuk pemegang saham. Perusahaan dengan kondisi keuangan yang stabil tentunya akan lebih dipercaya. Bagi para pemegang saham, jika suatu perusahaan memiliki kondisi keuangan yang stabil dan baik, berarti peluang sahamnya bernilai tinggi adalah kesempatan yang bagus. Sebaliknya, jika kondisi keuangan suatu perusahaan tidak stabil, hal ini membuat pemegang saham khawatir akan merugi. Dan yang terakhir adalah bagi perusahaan itu sendiri. Laporan keuangan menjadi evaluasi tentang kondisi keuangan perusahaan. Dari laporan keuangan perusahaan bisa diketahui mana aset yang berharga, mana produk yang paling tinggi terjual hingga yang kurang disukai oleh pasar. Dengan data tersebut, perusahaan dapat mengambil langkah di periode selanjutnya, misalnya dengan memperbaiki produk yang kurang disukai oleh masyarakat agar bisa lebih diterima masyarakat ke depannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bentuk dan unsur laporan keuangan syariah. Yang pertama ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini sering disebut dengan neraca keuangan, yaitu salah satu bagian dari laporan keuangan dari entitas dalam suatu periode tertentu dan menunjukkan tingkat keseimbangan antara aktiva dan pasiva. Unsur-unsur dalam laporan posisi keuangan, yang pertama ada aset, yaitu sumber daya yang dikuasai entitas, masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan akan diperoleh oleh entitas tersebut. Yang kedua ada liabilitas, yaitu utang entitas masa kini yang ditimbul dari peristiwa masa lalu. Yang ketiga ada dana syirkah temporer, yaitu dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya, di mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Dan yang keempat adanya hak ekuitas, yaitu hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua liabilitas dan dana syirkah temporer. Yang kedua ada laporan laba rugi. Laporan yang menunjukkan posisi atau selisih antara seluruh penghasilan perusahaan dalam periode tertentu yang dikurangi dengan beban yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan tersebut. Unsur yang terdapat pada laporan laba rugi, yang pertama ada penghasilan, yaitu kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Yang kedua ada hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah, yaitu bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan. Dan yang ketiga ada beban.
yaitu penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Selanjutnya ada laporan perubahan modal, yaitu bagian laporan keuangan yang menunjukkan nilai perubahan modal dari suatu periode ke periode selanjutnya. Unsur pada laporan perubahan ekuitas atau modal yaitu sama dengan laporan perubahan ekuitas pada umumnya, yaitu semua bentuk perubahan komponen modal suatu entitas baik penambahan maupun pengurangan. Selanjutnya ada laporan arus kas, yaitu bentuk rinci dari setiap pengeluaran kas yang dilakukan oleh perusahaan dan pemasukan yang diperoleh oleh perusahaan. Unsur yang terdapat pada laporan arus kas yaitu menggambarkan kenaikan dan penurunan kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Dan yang terakhir adanya catatan atas laporan keuangan, yaitu dalam laporan keuangan, akuntan juga dapat memberikan beberapa catatan mengenai laporan keuangan yang dibuatnya. Unsur-unsur yang terdapat pada catatan atas laporan keuangan terdiri dari unsur kebijakan akuntansi dan penjelasan atas informasi keuangan. Selain laporan di atas, terdapat dua unsur pada laporan keuangan syariah. Yang pertama, ada unsur laporan sumber dan penyaluran dana zakat, yaitu sumber dana zakat dan penyaluran dana zakat. Yang kedua, ada unsur laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, yaitu sumber dana kebajikan dan penggunaan dana kebajikan. Selanjutnya, analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah serangkaian kegiatan untuk memahami, menganalisa, dan menginterpretasikan data laporan keuangan dengan menggunakan teknik dan metode tertentu, dengan tujuan untuk mengetahui kondisi dan juga mengambil keputusan dari suatu perusahaan. Tujuan analisis laporan keuangan. Yang pertama, untuk screening atau melihat secara analitas laporan keuangan. Yang kedua, untuk forecasting atau meramal kondisi keuangan masa yang akan datang. Yang ketiga, ada diagnosis atau melihat kemungkinan adanya masalah yang terjadi. Dan yang keempat, adanya untuk evaluation atau menilai kerja manajemen. Selanjutnya, metode analisis laporan keuangan. Terdapat dua metode. Yang pertama, metode horizontal, yaitu analisis yang dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan untuk beberapa periode. Sedangkan metode vertikal adalah analisis yang dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan untuk satu periode. Selanjutnya, ada teknik analisis laporan keuangan. Yang pertama ada analisis perbandingan. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan lebih dari satu periode. Contohnya perbandingan laporan keuangan tahun 2012 dan 2013. Yang kedua ada analisis tren, yaitu analisis yang dilakukan dengan melihat kecenderungan laporan keuangan dalam beberapa periode. Analisis tren ini biasanya menggunakan grafik. Yang ketiga, analisis common size. Analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan antara komponen yang ada dalam suatu laporan keuangan. Yang keempat, analisis index time series. Analisis yang digunakan untuk mengkonversi angka laporan keuangan menjadi persentase. Yang kelima, ada analisis rasio, yaitu digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos yang ada dalam satu laporan keuangan atau pos-pos antar laporan keuangan, neraca, dan laba rugi. Terdiri dari rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, leverage, activity, dan produktivitas. Yang keenam ada analisis break-even point. Analisis untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak menderita kerugian tetapi juga belum memperoleh keuntungan. Dan yang terakhir ada analisis tingkat kesehatan. Analisis yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kesehatan keuangan suatu perusahaan atau bank, dan analisis ini sering disebut dengan metode CAMEL. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi selanjutnya.